Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Sehat semua anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, kalau kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa kita mengucapkan alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Tidak. Alhamdulillah. Kalau begitu, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar Allah meridhoi dalam setiap pembelajaran kita hari ini. Itu Bapak Tunjuk Aska, silakan ke depan untuk memimpin doa. Silakan Aska. Belajar. Tangan. Belajar sama doa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Kita boleh duduk. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Apa arti Asmaul Husna, anak? Nama-nama baik Allah. Coba tanya sekali lagi. Apa arti Asmaul Husna, anak? Oke, nama baik Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, berapa jumlah nama-nama baik Allah? 99. Bagus, berarti kalian sudah memahami sebagian tentang pelajaran Asmaul Husna yang berjumlah ada 99 nama baik Allah. Baik, hari ini kita mempelajari sebagian dari nama-nama baik Allah, yaitu pertama ada Al-Hayyu, kemudian Al-Mumin, kemudian Al-Muhyi, dan terakhir ada Al-Qayyum. Jadi hari ini tidak semua kita pelajari, hanya sebagian saja. Oke, yang pertama di sini ada Al-Hayyu. Apa arti Al-Hayyu? Oke, Al-Hayyu artinya yang maha hidup. Siapa yang maha hidup, anak-anak? Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang maha hidup itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu tidak mati. Allah itu hidup. Dia tidak diperanakan, dan dia tidak pula beranak. Dia hidup dengan sendirinya. Makanya dia dibilang Al-Hayyu, yang maha hidup. Nah, bagaimana cara menerapkan Al-Hayyu dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh, Bapak beri contoh kepada kalian ya. Jika ada orang yang sakit atau sakit keras atau bisa dibilang sakit koma. Tahu kan sakit koma? Dibilang hidup tidak, dibilang mati tidak.
ya koma. Kemudian dalam berapa lama Allah memberikan kesembuhan padanya, lalu dia hidup, dia sehat, dia mengembalikan keadaannya seperti semula. Kemudian jika kalian menanam tumbuhan seperti menanam padi, menanam cabai, kalian nanamnya kan dari biji kan? Ketika kalian taruh di tanah, hidup atau mati? Hidup. Siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan Allah. Jadi yang menghidupkan itu semuanya Allah. Dari yang mati dibangkitkan lagi di hari kiamat nanti, itu yang menghidupkan Allah. Kita nanam cabai, nanam tumbuhan atau nanam yang lain, dan dihidupkan tumbuhan tersebut, biji-bijian tersebut dihidupkan, yang menghidupkan adalah Allah. Oke, kemudian kita lanjut. Al-Mumit. Apa arti Al-Mumit? Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Jadi yang mematikan makhluk hidup yang ada di dunia ini. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Yang tadi Al-Mumit yang maha mematikan. Jadi setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini akan mengalami yang namanya kematian. Baik tumbuhan, baik hewan, baik manusia, baik jin, baik malaikat. Semua akan mengalami kematian. Siapa yang mematikannya? Anak-anak? Allah. Oke, yang mematikannya itu Allah. Jadi bagaimana cara kita menerapkan Al-Mumit ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh, contohnya, ya ini yang dibilangnya dia nih siapa sini benar. Banyak-banyaklah kita beribadah. Untuk apa kita banyak beribadah? Oke, untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya amal baik untuk bekal kita nanti di akhir. Karena kita akan mengalami yang namanya kematian. Nah, oke, kita lanjut lagi. Sudah paham sampai di sini? Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Al-Qayyum. Anak-anak, apa arti Al-Qayyum? Yang maha mandiri. Nah, apa maksud dari Al-Qayyum ini? Jadi maksudnya ini adalah anak-anak, Al-Qayyum ini Allah itu mempunyai sifat yang maha mandiri, yaitu Allah itu tidak butuh bantuan orang lain. Jadi Allah itu tidak butuh bantuan kita, tidak butuh bantuan manusia, bantuan jin, bantuan malaikat, bantuan hewan, dan bantuan tumbuhan. Dia sanggup melakukan pekerjaannya dengan dirinya sendiri, tidak membutuhkan bantuan orang lain. Nah, bagaimana cara kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya, jika kalian diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru di sekolah, maka kalian di rumah mengerjakannya dengan mandiri. Mandiri itu adalah berdiri sendiri tanpa meminta bantuan orang. Nah, jadi kalian nanti di rumah mengerjakan PR, contohnya harus sendiri. Jangan sikit-sikit minta bantuan, sikit-sikit minta bantuan, sikit-sikit nanya, sikit-sikit nyuruh orang. Dan kemudian lagi contoh lain adalah apabila kalian disuruh membersihkan rumah, kalian harus membersihkannya sendiri. Jangan sikit-sikit nyuruh adik, nyuruh kakak, nyuruh abang. Kalau kalian disuruh, kerjakanlah sendiri, mandiri, harus bisa. Kemudian kalau kalian disuruh membersihkan tempat tidur, bersihkanlah sendiri. Contoh, kalau orang tua kalian menyuruh, Aska, bersihkan dulu tempat tidur. Biar adik saja lama yang bersihkan. Itu tidak boleh ya, Aska.
Nah, kamu harus membersihkannya atau membereskannya sendiri, harus mandiri. Nah, begitulah salah satu atau beberapa contoh dari Al-Qayyum yang maha mandiri. Jadi kalian harus mempunyai sifat mandiri. Oke, kita lanjut lagi. Selanjutnya di sini ada Asmaul Husna Al-Muhyi. Apa arti Al-Muhyi, anak? Oke, di situ artinya yang maha menghidupkan. Nah, apa ini maksudnya, Pak? Nah, ini maksudnya jika nanti di akhir zaman, orang yang mati bakalan dibangkitkan. Semua yang meninggal dunia atau semua yang mati itu akan dihidupkan lagi. Kenapa dihidupkan, anak? Karena nanti ada hari perhitungan, di mana amal-amal baik dan amal buruk kita akan dihitung di akhir zaman, yaitu di padang mahsyar. Makanya Allah menghidupkan manusia yang telah mati di alam kubur. Kemudian contoh lain, jika ada seorang ibu yang mengandung, kemudian sekian lama dia melahirkan, ada anaknya yang lahir dalam keadaan hidup, dan ada pula lahir dalam keadaan meninggal. Baik itu yang meninggal anaknya atau ibunya, bahkan malah sebaliknya, hidup dua-dua, hidup ibunya, hidup anaknya. Jadi yang menghidupkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu mempunyai sifat yang maha menghidupkan dan mempunyai sifat mematikan. Nah, sampai di sini ada lagi yang mau dipertanyakan, anak-anak? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak mau bagi tugas sama kalian. Bapak akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Satu kelompok A dan satu kelompok B. Tugas kalian adalah yang kelompok A menuliskan nama-nama Asmaul Husna. Kemudian 99 nama-nama baik Allah, dan juga harus bisa menghafalnya di rumah. Paham? Oke, kalau begitu Bapak sudahi pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.